mendapatkan 20 juta rupiah. Selamat Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, memiliki sejarah panjang, khususnya dalam bidang agraris. Sejak masa awal pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada awal pembukaannya, sebagian kawasan Subang adalah area perkebunan yang dahulu bernama Pamanukan en Ciasemlendrun atau PNT Land. Sampai pada tahun 1842, John Erich Barth, Thomas Benjamin Hofland, dan Peter William Hofland menjadi pemilik area lahan perkebunan dan berhasil mengubah lahan tersebut menjadi lebih produktif. Tahun 1858 menjadi tahun keemasan bagi seorang Peter William Hofland setelah mengakuisisi saham dan menjadi pemilik tunggal. Dalam ingatan sejarah, Hofland ditenggarai memiliki andil besar tidak saja dengan perusahaan PNT Land, namun juga terhadap perkembangan sosial ekonomi dan juga pendidikan masyarakat di Subang. Melalui usaha perkebunan kina, karet, kopi, dan teh yang membentang luas dari pesisir utara hingga puluhan kilometer ke selatan, telah berkontribusi meletakkan fondasi cikal bakal berdirinya Kabupaten Subang. Pada tahun 1911, tanah Pamanukan dan Ciasem berada di bawah kepemilikan Anglo-Dutch Plantation of Java Limited yang sebelumnya akhirnya dinasionalisasikan. Sejak saat itu, perkembangan wilayah Subang terus bergerak dan memberi efek kepada wilayah sekitar, termasuk Desa Cisaat. Desa Cisaat terletak di bagian selatan Kabupaten Subang, diapit oleh kawasan pariwisata nasional seperti Tangkuban Perahu maupun wisata air panas Ciater. Panorama alam pegunungan dan bentangan bukit perkebunan teh adalah bagian dari pemandangan Desa Cisaat. Penduduk Desa Cisaat sebagian besar adalah pekerja sektor agraris seperti petani, buruh tani, maupun perkebunan teh dan pekerja sektor perdagangan hotel dan restoran. Di Orde Baru ya, di masa-masa Orde Baru nih, 80% warga Desa Cisaat pegawai perkebunan. Jadi masyarakat semua nggak ada pemikiran lain kecuali bekerja di perkebunan. Dan pulang dari perkebunan, mereka santai. Karena udah terukur setiap hari nih udah punya gaji. Ketika perkebunan mulai ketidakstabilan, kita sempat collab juga. Beberapa perusahaan masuk ke Desa Cisaat juga. Lombok. Awalnya Desa Cisaat bisa disebut desa tahanan pangan waktu itu, karena warga Desa Cisaat nggak pernah beli beras dari luar. Dan tahun 91 masuklah suatu perusahaan yang akhirnya Cisaat ngalamin krisis lah. Yang bekerja di PTPN juga mulai dikeluarkan. Wilayah strategis juga sudah bukan milik keluarga kita lagi waktu. Nah, disitulah mereka berbondong-bondong menanam nanas di tahun 97-98. Sejak adanya pengembangan area wisata Sari Ater pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, kebutuhan akan nanas meningkat. Hal ini membuat warga memilih mandiri menanam nanas sebagai sumber penghidupan.
Sejak peralihan menjadi desa wisata, para rumah tangga umumnya terlibat mengurus usaha homestay dan aneka usaha rumahan lainnya yang menunjang kebutuhan wisata. Suryana, Kepala Desa Cisaat, meyakini konsep yang dilakukan masyarakat desa akan mampu menjadi daya tarik wisatawan, terutama kalangan pelajar dari kota. Pada tahun 2010, Desa Cisaat dinobatkan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Subang. Menurut Suryana, meski sebagian besar masyarakat desa belum memahami makna desa wisata, sejak berstatus sebagai desa wisata, Desa Cisaat bertahan dengan segala keadaannya. Nah, kami melihat kehidupan desa ini merupakan sebuah daya tarik. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat desa, karena bagi masyarakat desa ini hal yang biasa saja gitu kan. Mereka ke sawah, mereka beternak, mereka mandiin sapi, mandiin kerbau misalnya, kasih makan sapi, mereka nanam padi, mereka metik nanas. Bagi mereka itu hal yang biasa. Memerah susu sapi itu hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kota yang mereka tidak pernah melihat itu, ini sesuatu yang berbeda. Jadi daya tarik itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah lihat, sesuatu yang tidak pernah dirasakan, dan mereka menemukan sesuatu itu gitu. Kami melihat bahwa daya tarik yang ada di masyarakat Desa Cisaat adalah pertama budaya. Jadi desa ini memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal yang menurut saya ini sebuah daya tarik dalam wisata edukasi. Dan kita melihat potensi. Hasil riset kami mengatakan inilah potensi wisata edukasi, di mana anak-anak tidak hanya mendapatkan tourism experience, tapi mendapatkan yang namanya learning experience dan living experience. Apa itu learning experience? Pengalaman belajar. Bisa dibayangin mas, anak Jakarta tahu jagung, pohonnya dia nggak tahu. Dia tahu nasi goreng, pohonnya dia nggak tahu. Apalagi dia cara nanamnya. Dan kita di desa ini mengenalkan bahwa segala sesuatu itu nggak instan. Dan ternyata dalam perkembangannya desa ini juga merupakan laboratorium hidup bagi siswa untuk belajar. Karena learning to live together ini menjadi penting. Pada tahun 2017, perjumpaan awal Rahmat, dosen program studi perjalanan pariwisata Universitas Negeri Jakarta, dan Wiyatatur, yang merupakan sebuah organisasi usaha pariwisata, telah mengilhami awal pembinaan desa wisata Cisaat. Masyarakat mulai bebenah dan mempelajari bagaimana penyelenggaraan desa wisata dan mulai mempersiapkan homestay dan sarana prasarana pendukungnya. Pada tahun yang sama, Wiyatatur mendatangkan wisatawan pelajar dari Jakarta. Momen itu telah membentuk semangat warga untuk mengembangkan desa wisata secara terpola dan berkelanjutan. 2 tahun berselang, Desa Wisata Cisaat telah didatangi hingga 2.400 wisatawan pelajar dari berbagai daerah, dan sejak itulah Desa Cisaat dikenal sebagai surganya bagi para pelajar. Jadi siswa datang ke sini ya belajarnya mengikuti apa yang dilakukan masyarakat kita. Ada yang bertani, beternak, ada juga ibu-ibu yang bergelut di UMKM. Dan disitulah kita belajar, dan manfaat ini luar biasa. Konsep homestay di Cisaat ini bukan penginapan, bukan bungalow. Kita beberapa kali penjelasan ke pihak-pihak pariwisata nih, mereka juga baru sadar, oh ini ya homestay Cisaat ini seperti ini. Tidak ada kesamaan sama sekali, karena rumah penduduk. Yes. Dan tidak ada artinya buat kita kalau ketika siswa harus nginep di rumah yang bagus atau yang rumah kosong. Mereka harus berbaur makan, berbaur ngobrol. Nah itu yang kita pertahankan. Kita dibimbingkan dari UNJ ya. Kita ini desa binaan dari UNJ. UNJ memberikan hal-hal yang positif bagi kita. Mereka ngajarin cara menyajikan masakan, cara menghidangkannya, tata cara gimana simpen sendok sama garpunya gitu. Kalau dulu kan kita nggak peduli dengan kebersihan kan, di rumah itu harus ada ini, harus ada itu. Kita kan kita nggak peduliin. Kalau sekarang kan kita
di rumah harus ada tempat sampah. Setelah ada homestay ya, kita kan beli itu penghasilannya dari sewa ini homestay kan gitu. Kita dapat uang, kita belikan lagi kepada kebutuhan kita, peralatan di rumah gitu. Banyak manfaatnya setelah ada homestay, sangat membantu ke ekonomi di kampung. Setiap kita anjang sana sama siswa ataupun pelepasan ketika mau pulang, kita punya moto, Anda datang sebagai tamu, pulang membawa ilmu. Anda datang berwisata, pulang jadi saudara. Dan alhamdulillah banyak anak-anak kota yang dulunya nggak tahu apa itu yang dimakan nasi, tapi pohonnya nggak tahu. Nah di sini dia belajar dari mulai penanaman, pengolahan tanah, sampai panen. Begitu juga jenis-jenis makanan yang lain. Meyakinkan masyarakat ini memang satu hal yang tidak mudah ya. Meyakinkan masyarakat satu hal yang tidak mudah. Begitu juga dengan masyarakat Cisaat. Kalau tadi kita menyimak apa yang saya sampaikan alur riset kami gitu. Ketika kami riset, hasil penelitian riset kami itu tidak kita kasih ke masyarakat, tapi kita kasih ke industri. Dan industri menjual produk itu, ternyata produknya laku, barulah wisatawan datang ke sana. Dan disitulah kebingungan awal masyarakat bagaimana harus mereka lakukan gitu. Tapi ketika di tengah-tengah kebingungan itu mereka merasakan manfaatnya, sehingga akhirnya mereka nagih. Gimana supaya saya bisa lebih baik lagi gitu. Artinya adalah bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau meyakinkan masyarakat. Satu, jangan pernah kita memberi janji, berikanlah bukti. Jadi kami, ketika kami riset, kami tidak pernah menjanjikan nanti akan datang tamu sekian ribu orang, nanti akan datang sekian juta orang, desa kamu akan ekonominya akan naik. Enggak, kami tidak pernah memberikan janji. Yang kami lakukan adalah bagaimana hasil riset kami menjadi produk, dan produk ini terbukti, dan itulah kami memberikan bukti pada masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat yakin. Ketika awal dulu wisatawan datang gitu ya, Pak Kades pun bingung, karena tamu ini mau menginap 3 hari 2 malam. Kita tanya, Pak Kades rumah siapa nih yang mau dipakai buat menginap oleh para siswa? Pak Kades bingung, karena semua warga menutup pintu. Aduh, gimana ya, ada orang kota di rumah saya bingung ntar. Nanti tidurnya bagaimana ya, makannya gimana ya, saya harus ngapain ya. Mereka bingung. Akhirnya Pak Kades memilih hanya rumah-rumah yang merupakan rumah saudaranya. Nah, pokoknya kamu harus terima gitu. Akhirnya mereka mau tuh, karena saudaranya Kades kan. Begitu wisatawan datang akhirnya menginap di rumah saudaranya itu, was-was itu pemilik rumah. Deg-degan, khawatir, karena tipikal orang desa adalah takut. Takutnya apa? Takutnya mereka kecewa atau nggak sesuai, masa sih nginep di rumah kampung, ya gitulah kekhawatiran itu. Tapi begitu wisatawan akhirnya menginap di sana, mereka pulang, mereka tidak hanya mendapatkan profit, tapi mendapatkan benefit. Profit itu jelas karena rumahnya disewa. Siswa juga memberikan donasi bantuan tambahan untuk si pemiliknya. Mereka kaget, 3 malam bisa dapat sekian ratus ribu gitu. Karena kalau dikontrakin sebulan juga gak nyampe segitu kan gitu. Terus ditambah tadi tagline kita kan, Anda datang sebagai tamu, pulang membawa ilmu. Anda datang berwisata, pulang menjadi saudara. Menjadi saudaranya ini. Jadi si pemilik rumah tuh merasa, aduh ini anak-anak pulang, dia sedih gitu. Si anak juga, aduh saya harus meninggalkan rumah ini. Akhirnya muncullah ikatan emosional tadi. Yang tadinya 20 rumah, akhirnya Pak Kades digeruduk oleh warga yang lain. Saya juga mau Pak. Nah, itu prosesnya. Jadi kata kuncinya kami adalah jangan pernah memberikan janji pada masyarakat, tapi berikan bukti. Karena masyarakat ketika sudah diberikan bukti, mereka yang akan mau merubah. Nah kemudian contohnya lagi, ketika tamu datang lagi, akhirnya kami memfilter. Rumah yang akan diisi tamu haruslah bersih. Kamar mandi harus seperti ini, tidak boleh licin lantainya, bersih airnya, lantainya, keramiknya semua bersih gitu kan. Rumah juga harus ada tanaman bunga. Akhirnya sekarang tidak perlu Kades boro-boro kerja bakti, cukup dengan tamu datang mereka dengan sendirinya bersih-bersih rumah.
ada kesadaran masyarakat akhirnya muncul di situ, Mas. Dari pertama kita melangkah UNJ yang bawa. Karena kini kita nggak paham. Ketika Cisaat di 2010 jadi desa wisata, kita nggak paham apa arti desa wisata. Karena yang kita punya ini cuma situ saja. Cuman situ saja, nggak punya spot-spot. Yang kita asumsi itu wisata kan bangunannya mewah atau pemandangan seperti pantai atau lain-lainnya. Nah, yang memberi paham edukasi ini UNJ ke pemerintahan desa, langsung ke masyarakat. Dan sampai sekarang UNJ alhamdulillah nggak lepas. Dan ketika ada yang datang ke Pok Darwis, yang datang ke desa, ketika mau live in atau mau wisata edukasi, kita selalu koordinasi dengan UNJ. Kita nggak mau jual sendiri dulu. Kita masih butuh pendampingan terus. Dan harapan besar tidak ada putusnya. Sejak penandatanganan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Bupati Subang pada 4 Februari 2022 mengenai pengembangan Desa Wisata Edukasi Cisaat, UNJ memantapkan diri melakukan penggalian potensi serta memetakan peluang strategis, pengembangan sumber daya, dan proses pendampingan Desa Wisata Edukasi Cisaat hingga hari ini. Selain Cisaat, UNJ juga memiliki beberapa wilayah binaan unggulan seperti daerah Indramayu, Jatinegara Kaum, maupun kabupaten di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Meski demikian, Desa Cisaat Subang telah memberi daya tarik tersendiri untuk dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh para dosen UNJ dengan total 61% kegiatan P2M tertuju kepada Desa Cisaat Subang dan porsi terbesar ada pada pengembangan desa wisata edukasi. Ternyata Desa Cisaat ini sangat luar biasa, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata edukasi. Dan banyak destinasi wisata yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ada dari sisi pertanian, ini ada nanas dan baru saja kami memetiknya, ini kurang lebih 3-4 kilo ini, luar biasa, besar-besar dan manis. Jadi ini menjanjikan untuk menjadi destinasi wisata. Juga ada kebun teh yang juga bisa menjadi destinasi wisata yang sifatnya edukasi. Juga ada lahan pertanian, padi, ada juga ikan, ada juga sumber air ya, sumber air yang murni. Lalu juga ada di puncak Santiong ya, Pakubu ya, itu digunakan untuk para layang. Selain itu juga ada susu sapi, budidaya sapi yang diambil susunya, yang saya kira nanti ke depan akan dibudidayakan menjadi yogurt dan sebagainya. Juga buangannya atau kotorannya kita bisa menghasilkan biogas. Juga ada arang. Ada juga budaya, di sini ada sanggar yang saya kira sudah berkembang dengan baik. Juga yang terkenal di Subang ini kan Sisingaan. Sekarang ini bertahun-tahun suara musiknya itu akan menyambut kami. Jadi sangat luar biasa potensi wisata yang akan bisa dikembangkan. Selain itu nanti ke depan juga kita ingin mengembangkan wisata kuliner di sini. Kolaborasi yang paling utama adalah sifatnya pemberdayaan masyarakat. Ya, di sini ada UMDes, ada Pamong Desa, Pakulu, ya, yang nanti kita bisa meningkatkan tata kelola ya, tata kelola pemerintahan, tata kelola bisnis, tata kelola keuangan di dalam mengelola berbagai destinasi wisata tadi, berbagai komoditas ekonomi pun sedang kita garap, termasuk yang tadi kuliner dan sebagainya, sehingga kerjasama dengan masyarakat desa pun bisa terus digalakan, tentu dengan koordinasi dan arahan bimbingan dari pihak kecamatan dan kabupaten. Kami lembaga penelitian dan pengendalian masyarakat UNJ sudah melakukan identifikasi ada 15 potensi besar yang ada di desa Cisaat. Kemudian kita sudah melakukan mapping dan analisis. Dari proses analisis dan mapping itulah kami akan kembangkan menjadi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Karena itu nanti lembaga penelitian masyarakat mengembangkan riset penugasan dan pengabdian riset penugasan, di mana dosen-dosen nanti diberikan dana hibah penelitian dan dana hibah pengembangan masyarakat untuk
melakukan riset dan pengembangan potensi dari berbagai hal yang ada di Desa Cisaat. Jadi misalkan nanas ini tidak sekedar orang melakukan petik nanas, tapi berbagai produk olahan nanas, kajian akademik dari nanas dan berbagai hal itu menjadi satu studi menarik. Jadi kalau wisatawan datang tidak hanya petik nanas, tapi dia tahu kandungan apa sih sebetulnya yang ada di nanas. Lalu pengembangannya bagaimana, kalau ke tempat susu juga ada nilai-nilai edukasi, ke tempat biogas ada nilai-nilai edukasi. Nah itu yang akan kami kembangkan. Ini akan membuat workshop, kemudian laboratorium kecil, riset, lalu dijadikan pengabdian masyarakat dosen, dan tentu ini akan sangat menarik bagi kegiatan wisata edukasi bagi masyarakat umum maupun bagi siswa-siswa mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa perguruan tinggi. Saya kira ini konsep yang sangat menarik ke depan. Nama saya Yana Heri, ya suka dipanggil Kang Yana di sini. Profesi saya sebagai peternak sapi perah, dan kebetulan saya punya digester biogas di sini. Alhamdulillah kebutuhan gas tercukupi, dan saya berawal dari jadi peternak tahun 2009. Produksi susu 2011. Dulu saya sebelum memproduksi susu saya sambilan. 2011 saya sebelum punya produksi susu saya karyawan dulu. Udah punya produksi susu, saya total ke sapi perah nyampe sekarang ya. Karyawan di perusahaan susu waktu itu ya. Jadi udah punya background pengetahuan. Ya sedikit punya. Kalau awal saya tahu biogas dulu saya bantuan pemerintah tahun kalau nggak salah tahun 2014 ya nyampe sekarang, dan saya dipelajari lah. Dipelajari bikinnya gimana, supaya gas bagus gimana, saya pelajari. Dan alhamdulillah nyampe sekarang enggak pakai LPG, kayu bakar pun enggak, saya udah 100% pakai biogas. Apalagi kalau mati lampu, kebetulan saya buat generator yang berbahan bakar dari biogas. Jadi udah gimana ya, ada kebanggaan lah punya biogas itu. Orang lain cari LPG yang 3 kilo kemana-mana, saya kan masih ada. Terus mati lampu saya nyala gitu. Dan saya bangga ada anak-anak datang ke sini supaya dia tahu dan dia pengen jadi peternak kayak saya. Sebenarnya peternak itu kelihatannya saja sibuk gitu. Padahal enggak, Pak. Ke anak-anak saya bilang, jadi peternak itu jadi bos di perusahaan saya sendiri. Gitu kalau kayak ke anak-anak. Jadi saya sarankan ke anak-anak itu maulah jadi peternak, apalagi anak-anak yang punya modal gitu kan. Soalnya keuntungan sapi ini cukup banyak. 1 dari anak, 2 susu, 3 daging, 4 kotorannya pun kalau dikelola dengan benar itu sangat menjanjikan. Sebab aku pernah lihat per karung itu nyampe 15.000 laku kotorannya saja. Nah itulah, Kalau di Jakarta 2.000. kalau di sini 15.000 ada. Makanya saya bangga 10 kilo. anak-anak ke sini, lu jadi peternak. Perkenalkan, nama saya Bapak Aceng Hidayat, sebagai profesi petani nanas dari Desa Cisaat, Maslahat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Saya sebagai profesi petani nanas, kurang lebih saya udah 5 tahun sebagai peneliti nanas. Alhamdulillah, saya sebagai petani, alhamdulillah bisa menyukupi keluarga ya dari hasil kebun nanas. Cara menanam nanas atau pembibitan, yang pertama kan ada 2 macam, bibit
sebagai petani nanas. Yang satu tunasnya. Kalau nanam nanas, yang tunasnya itu dari mulai tanam sampai panen itu 1,5 tahun. Yang dari mahkotanya yang kayak ini mahkotanya itu 2 tahun. Dari mulai tanam sampai ke panen itu 2 tahun. Alhamdulillah kalau nanam ininya mahkotanya dari tanam sampai panen itu 2 tahun, tapi hasilnya memuaskan walaupun itu lama. Lain lagi sama tunasnya atau anaknya, bisa dibilang itu. Kalau anaknya kalau 1,5 tahun dari mulai tanam, tapi hasilnya saya itu kurang memuaskan karena ini banyak yang kecil. Kalau dari tunas itu nanamnya banyak yang kecil, enggak serempak besar buahnya gitu ya. Saat ini penguatan dan pembinaan desa wisata edukasi memasuki fase pengembangan inovasi produk. Kerja kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan Universitas Negeri Jakarta telah menaruh harapan bagi keberlangsungan Desa Cisaat sebagai desa wisata edukasi. Prodi Pendidikan Teknik Mesin mempunyai program pengabdian masyarakat di Desa Cisaat ya. Kemudian maksud tujuan dari pertama kali kami ke desa itu dalam rangka mencari sebuah lokasi untuk program internship mahasiswa asing. Sehubungan dengan saya punya tugas ya dalam konteksnya sebagai kepala pusat magang industri, kemudian kami punya program internship mahasiswa asing ya. Kemudian kami datang ke Cisaat. Nah, di Cisaat itu adalah sebuah desa edukasi ya. Kalau masyarakat pasti mengenalnya itu adalah desa wisata edukasi ya. Nah, kemudian ketika kami sedang melihat beberapa objek ya destinasi wisata, salah satunya ada arang gitu ya, sapi dan lain-lain, dan kami sempat berkunjung ke Nanas gitu ya. Nah, sebelum ke Cisaat kami berkunjung ke beberapa kios yang ada sekitar Cisaat. Mulai dari Jalan Cagak sampai ke Desa Cisaat. Ternyata banyak sekali kios-kios nanas ya. Dan kami mendapat informasi bahwa nanas itu pada hari Senin gitu, Selasa itu sudah tidak dijual di kios. Nah, sehingga kami punya inisiatif karena background dari pendidikan saya teknik industri ya, sehingga bagaimana nanas yang tadi yang tidak bisa dijual itu diolah menjadi olahan yang bisa punya nilai jual. Nanas Cisaat itu unik gitu. Jadi dari segi rasa itu ada sedikit asam. Jadi kalau kita lihat ada nanas Pemalang yang manis sekali, itu enak dikonsumsi. Tapi kalau untuk nanas Cisaat seperti gambar ini rasanya ada manis dan asam. Nah, itu sangat cocok sekali untuk sirup. Nah, kami berharap pembinaan yang dilakukan oleh UNJ ya dalam rangka mengaktifkan perekonomian desa Cisaat ya, karena kami berharap bahwa justru desa itu sebagai pusat ekonomi sehingga mengurangi urbanisasi gitu ya. Ini menjadi program serius dari pemerintah kabupaten ya, kabupaten dari Subang sebagai produk unggulan, kemudian orientasinya ekspor gitu ya, karena kalau kita bicara basis ekonomi dari lokal ya, salah satunya karena di Subang itu memang banyak nanas. Nah, untuk industri sejenis banyak gitu. Seperti ada dodol, wajit, dan lain-lain ya, serba nanas. Kalau kita lihat dari gambarnya di bawah gitu ya, atau kita lihat dari gambar di sini, itu kita kontak personnya adalah BUMDes Desa Cisaat. Jadi kami dari tim program pengabdian masyarakat UNJ gitu ya, itu memberi sebuah intervensi dalam rangka pembangunan badan usaha milik desa itu. Salah satu unit usahanya adalah produksi buah nanas ini. Nah, jadi kalau yang pemilik usahanya ini adalah masyarakat setempat. Jadi makanya tadi saya punya komunitas namanya Sobat Nanas. Jadi Sobat Nanas itu mereka yang memproduksi, kemudian mereka yang memasarkan, mereka yang mendidik usahanya. Nah, kami dari pihak UNJ itu memfasilitasi izin usaha, kemudian memfasilitasi dari izin BPOM-nya dan lain-lainnya gitu. Bang, dari proses pembinaan ya bertahap ya, sehingga kami juga
melibatkan pihak Dinas UMKM Kabupaten Subang ya, karena itu kabupaten. Kemudian kami juga meminta kepada pihak sana ya untuk Sarinas ini dilibatkan pada pameran-pameran yang dilaksanakan oleh Kabupaten Subang gitu. Sebenarnya kita dari Fakultas Bahasa dan Seni mengarahkan bahwa di tahun 2021 ya, waktu itu diarahkannya 2021, dilaksanakannya 2022. Itu rencana Desa Cisaat sebagai desa binaan dari Universitas Negeri Jakarta itu akan ada kampung bahasa dan seni. Jadi di tahun 2022 itu diusahakan perwakilan dari FBS untuk turut terjun ke lapangan. Nah, pada saat arahan itu kami dari Prodi Pendidikan Seni Rupa ikut andil gitu ya, ikut berpartisipasi, dan saat itu kita berkolaborasi dengan Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris. Nah, di situ kita mengadakan penelitian, tidak hanya penelitian tapi juga pengabdian masyarakat. Di penelitian itu kita coba bagaimana Desa Cisaat sebagai desa binaan UNJ ini bisa memiliki branding yang tepat yang sesuai dengan ciri khas dari desa tersebut. Sedangkan di P2M-nya gitu ya, di pengabdian pada masyarakatnya, kita mencoba tantangannya adalah bagaimana Desa Cisaat memiliki seni pertunjukan baru. Nah, Pendidikan Seni Rupa punya kontribusi apa nih dalam seni pertunjukan baru? Pada saat itu kita bersepakat untuk mencoba bagaimana masyarakat di situ, khususnya generasi muda Desa Cisaat, bisa memiliki seni pertunjukan yang beda dengan lainnya gitu loh. Walaupun memiliki nilai tradisional tapi juga membuka kesempatan untuk modernitasnya juga gitu. Nah, di situ kita sepakat untuk berbasis dongeng dengan Kamishibai gitu. Pada saat itu kita mengajak generasi muda Indonesia yang di Desa Cisaat itu umuran sekitar 15 sampai 18, kita kumpulkan, kita diskusi, kemudian kita bilang bahwa kalian tuh punya potensi yang luar biasa desa ini gitu ya. Desa Cisaat memiliki potensi yang bisa disebarluaskan, tidak hanya di lokal, domestik, bisa bahkan di internasional. Disitulah kita mengadakan pelatihan untuk mengolah cerita lokal mereka menjadi satu cerita yang menarik. Kemudian berbasis Kamishibai tadi, teknik-teknik Kamishibai didongengkan. Kemudian akhirnya ujungnya adalah di media sosial. Karena kan kekuatan media sosial saat ini kan luar biasa gitu ya. Kita tidak ada ruang dan waktu lagi, semua ya kita posting hari ini, orang di benua lain sudah bisa mendapatkan informasi tersebut gitu. Wisata ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita. Karena dari desa, produk-produknya tadi kita sudah lihat, nanas, susu, ada wisata edukasi sapi perah bersama dengan UNJ, dan ini ekosistem pentahelix yang bagus karena komunitas masyarakat terlibat, institusi pendidikan juga bergabung, dan pemerintah dan dunia usaha. Dan harapannya ini juga memiliki peluang untuk diperluas untuk mendapatkan lapangan kerja. Nah, kami hadir secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu mempersiapkan masyarakat mengambil peluang-peluang ini supaya kita bisa bangkit dengan teknologi digital, berpihak pada UMKM, dan harapannya ini akan meningkatkan penghasilan masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya optimis dengan izin Gusti Allah ya. Mungkin 1.500 rumah ini berani menjadi homestay. Dan homestay itu menjadi jembatan buat jadi saudara, menyebarkan ilmu ke siswa yang ada di kota nih. Dan wisata edukasi ini luar biasa. Tidak hanya mengeluarkan uang, pulang cuma membawa foto saja. Ini kaitan batinnya erat. Banyak homestay yang didatangi setiap
ketika waktu weekend orang-orang Jakarta mampir karena anaknya ngajak mampir. Ini jalannya, dan ada beberapa sekolah yang dapat bantuan secara langsung, dapat laptop, buku, tas dari sekolah-sekolah yang waktu itu datang ke sini. Dan itu tidak melalui struktur lagi, mereka hubungan langsung sama ibu gurunya. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau misalkan gambar ini ada dan bagus, itu karena Ram. Ngapain aja kita di sini? Selama ini sih itu tadi ya udah disampaikan juga sama teman-teman. Oh ya, terima kasih ya. Ya. Oh ya. Lanjut. Hah? Ya udah gitu aja sih. Udah disampaikan juga sama teman-teman, dan semoga hasil video jadi bagus dan juga bisa menaikkan citra daripada desa ini gitu. Dan naikkan view kita gitu. Thank you.